Shalom, selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu guru di sekolah dan juga Papa Mama di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Nah, mari sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Biarlah itu menjadi iman kita bahwa di setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan, waktu-waktu yang akan kita lalui ke depan adalah kita berbahagia di dalam Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman, sebab Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kepada kiri kanan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Iya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh hati kami berbahagia Tuhan, ketika kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Itulah letak kebahagiaan kami. Hari ini bersama dengan orang tua murid, anak-anak kami yang belajar dari rumah, dan Bapak Ibu guru di sekolah, kami bersatu hati mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah jam-jam ke depan kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang akan kami pikirkan, kami lakukan, kami perkatakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon pimpinanmu di hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hati yang bersukacita ketika kami mendengar bahkan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita angkat pujian lagi. Biarlah hari ini kita semangat mengawali hari ini, karena percayalah ketika kita ada dalam genggaman Tuhan, disitulah ada kemerdekaan, disitulah ada sukacita. Amin. Kasih itu pasti lemah lembut, ya. Kasih itu pasti murah hati, dan kasih itu pasti mau memaafkan. Ya kalau mungkin di hari-hari kemarin kalian masih menyimpan rasa sakit hati ataupun belum bisa memaafkan teman,
orang tua ataupun sahabat, bahkan ibu bapak guru di sekolah, melalui renungan ini, melalui lagu ini, kita bisa untuk bercermin bahwa kasih itu pasti memaafkan. Kita angkat pujian ini, kasih pasti lemah lembut. Mari Pak Ditus angkat pujian ini, anak-anak di rumah bisa mempersiapkan hati sambil memujikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, di pujian tadi beberapa kali kita sudah menyanyikan lagu, temanya tentang apa? Iya, tentang kasih. Kasih itu suatu kalimat atau kata yang singkat, yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul sekali. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh menyerah ya. Melalui kekuatan yang dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, papa, mama, saudara, adik, kakak, kepada teman-teman kita, atau kepada bapak ibu guru, atau kepada siapapun yang kalian temui ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Kolose 4 ayat ke-5 dan ke-6. Coba kalian yang ada Alkitab di rumah bisa dibuka di Kolose 4 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Diulangi ya, coba diulangi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih ya, jangan hambar ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Ini adalah dasar kita ya. Jadi dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ini bukan kata
orang ya, tapi ini firman Tuhan yang mengatakannya bahwa pada dasarnya kita harus melakukan kasih karena Tuhan sendiri sudah memberi contoh melalui pribadi Kristus ya. Baik anak-anak, renungan kita diberi judul, kalau kamu suka judul, diberi judul menghargai hasil kerja teman. Nah, Bu Guru, kalau hari-hari ini kan kita nggak bersekolah, jadi kan nggak tahu hasil teman karyanya seperti apa. Misalnya hasil gambar teman, kan kita nggak tahu hasilnya. Betul ya, tapi ini bisa dilakukan di rumah, nggak cuma teman ya. Adik kalian bisa, kakak kalian bisa, atau teman di rumah kalian, di sekitar kiri kanan kalian. Misalnya begini, ini ada satu cerita, ceritanya sederhana dan ini mungkin sering kalian alami di rumah. Ada seorang anak yang namanya Bandi. Ya, Bandi ini terkenal bandel ya. Bandi bandel ya. Ini kebetulan aja. Nah, si Bandi ini suka sekali mengolok-olok ya, mengolok-olok temannya ya. Kalau misalnya temannya gendut, badannya besar gitu ya, selalu dia sebutnya bukan sebut nama, tapi sebut kata-kata yang itu menyakitkan ya. Si gendut, si gendut. Nah, seperti itu ya. Anak-anak sering kan dengar teman-teman kita kadang memanggil temannya bukan namanya, tapi apa yang ada di dalam fisiknya. Misalnya keriting, kriwul, kriwul. Seperti itu ya. Enggak boleh ya. Karena setiap kita punya hati, punya perasaan ya. Kalau misalnya kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Nah, si Bandi ini orangnya suka usil ya, suka usil, suka mengolok-olok teman. Nah, suatu saat di kampung ya, si temannya yang bernama Lala ini membuat sebuah kerajinan ya, karena ini kan tanggal mau menuju atau sudah mati bulan Agustus ya. Di kampung itu diadakan suatu perlombaan di mana lomba itu menghias sepeda ya, menghias sepeda. Waktu kecilnya Bu Guru juga gitu ya, ada sepeda kemudian dihias pakai kertas warna-warni ya, kertas pita atau diberi balon-balon ya, pokoknya seru sekali. Dibuat sepedanya itu cantiknya karena ini event yang berbeda, spesial di bulan Agustus. Nah, si Lala itu dengan susah payah sudah menghias sepedanya. Memang sepeda Lala bukanlah sepeda yang baru ya, dia sepedanya sudah lama dan mungkin bisa dibilang jadul ya, sepeda lama. Sedangkan sepeda Bandi ini baru, merek terbaru dan juga harganya mungkin mahal ya, bahkan mungkin bisa dilipat. Nah, itu kan mahal sekali ya anak-anak. Nah, ketika semuanya sedang menghias sepeda ini, kemudian tibalah juri untuk menilai ya. Nah, ketika juri menilai, jurinya kan tentu adil ya. Si Bandi ini langsung pede sekali. Dia langsung berdiri, wah, punya si Lala itu ndak ada apa-apanya. Sudah sepedanya jelek, butut, jadul, hiasannya cuma kayak begitu. Lihat sepedaku, udah mahal, sepeda yang baru, lagian hiasannya juga menarik. Wah, aku pasti menang ya. Si Bandi dengan bangganya dan sombongnya. Nah, kalau seperti itu kamu jadi Lala sakit hati enggak? Enggak usah sakit hati ya, didengarkan saja ya, tapi enggak usah dibalas ya. Lala sama, Lala ingat akan cerita guru sekolah minggunya. Seandainya kita bisa jangan sombong, tapi kita juga enggak boleh rendah diri. Rendah hati boleh, tapi kalau rendah diri enggak boleh, minder ya. Lala cuma bisa tersenyum, enggak apa-apa, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik tanpa bantuan orang tua. Aku menghias sendiri sepeda jadulku ya. Si Lala bangga dengan sepeda jadulnya. Nah, si Bandi dengan pongahnya, pongah itu sombong ya. Dia melihat, wah sudah kamu pasti kalah Lala. Lihat sepedaku ya. Nah, akhirnya setelah juri itu menilai satu demi satu sepeda anak-anak di kampung itu, tibalah waktunya untuk pengumuman. Semuanya deg-degan ya, semua deg-degan. Si Lala
Ya, karena Lala ini orangnya nggak terlalu dipusingkan dengan kata-kata si Bandi, dia tunggu aja dengan santai. Wah, si Bandi ini sudah yakin dia pasti menang. Ketika sang juri membacakan siapakah yang menjadi pemenang, juara ketiga diraih oleh Anto. Ya, semua tepuk tangan. Juara kedua diraih oleh si Intan, tepuk tangan. Wah, tinggal satu nih, siapa ini? Semuanya deg-degan, termasuk si Bandi. Wah, Bandi sudah yakin ini pasti aku dapat. Iya, si Lala hanya senyum. Kalau misalnya menang ya puji Tuhan, kalau enggak menang enggak apa. Yang penting dia sudah berpartisipasi ya di acara kemerdekaan RI. Wah, kemudian juri mengatakan, juara pertama diraih oleh reng. Lala, tepuk tangan semua. Bandi itu langsung, hah? Kok bisa? Lala sepeda jadul kok bisa menang? Nggak mau saya. Wah, Bandi protes anak-anak. Adakah anak-anak yang seperti itu? Wah, tidak ada ya. Puji Tuhan, tidak ada. Ini si Bandi ini protes sama jurinya. Loh Pak Juri, saya sepeda baru, sepeda mahal, biasanya bagus, tapi kenapa saya kalah? Kok bisa kalah? Ya, ternyata sang juri punya kriteria penilaian ya, punya aturannya. Di mana kalau yang dibuatkan orang tua hiasan yang membeli ya dia memang biasanya bagus-bagus, tapi itu hasil beli semua, beli di toko A, toko B, toko C ya. Sedangkan si Lala ini enggak, si Lala itu membuat sendiri, hasil karyanya sendiri ya. Kemudian malulah si Bandi. Waduh, padahal dia sudah yakin kalau dia dapat juara 1. Lala tetap rendah hati. Lala tidak sombong dapat juara 1 ya. Ketika dipanggil sama juri, silakan maju ke depan. Lala hanya terima kasih ya. Kemudian mulailah juri memberikan hadiah pada Lala. Nah, ketika turun, apa yang dikatakan Lala kepada Bandi? Lala tidak sakit hati. Bahkan Lala memberi salam kepada Bandi. Bandi, sepedamu juga bagus. Kamu juga layak jadi juara. Tapi untuk kali ini mungkin juri punya kriteria lain. Aku percaya besok kamu pasti yang dapat juara. Wah, luar biasa ya anak-anak. Lala yang disakiti masih bisa untuk memberi motivasi kepada Bandi. Sekalipun Bandi sudah menyakiti hatinya. Itu adalah kasih, betul. Seperti Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus dicaci, dimaki, maaf kata, diludahi ya, tapi kata-kata jelek gak pernah keluar dari mulutnya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus ketika disalib dia memberkati siapa yang sudah menyakiti hatinya, siapa yang sudah melukainya, siapa yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Itu yang harus kita contoh. Sulit Bu, memang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa ya. Kita harus berusaha. Setiap hari hidup itu adalah perjuangan. Hari itu kita harus berjuang. Hari ini kita harus berjuang untuk bisa mengeterapkan kasih dalam hidup kita. Seperti contohnya Kristus Yesus. Begitu anak-anak renungan kita hari ini. Biarlah renungan yang singkat ini bisa menjadikan rema, bisa menjadikan satu perenungan kita. Mampukah kita mengasihi orang lain ketika kita disakiti? Kita harus bisa, karena Kristus memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Meskipun itu hal-hal yang sederhana,
Tolong kami, kalau dengan kekuatan kami sendiri kami pasti tidak mampu, tapi kami minta kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kami. Terima kasih Bapa, ingatkan kami jikalau kami lupa. Ingatkan kami jikalau kami sudah mulai melenceng dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah hari ini kami bisa mengeterapkan kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, ada sedikit pengumuman ya. Setiap pagi kalian kan melihat renungan atau mengikuti renungan melalui YouTube channel sekolah. Nah, mulai hari ini silahkan kalian menuliskan ayat dari mana firman itu dibacakan. Ya, kalau hari ini tadi dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Nah, setiap hari kalian tulis ya di memo. Misalnya hari Senin dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Terus isinya perenungannya tentang apa? Pesan singkatnya tentang apa? Atau rangkumannya tentang apa? Atau isinya tentang apa? Sederhana saja. Terus besok hari Selasanya kalian tuliskan lagi di kertas yang sama di bawahnya ya, gak usah panjang-panjang. Itu nanti setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya, itu akan dikumpulkan ke sekolah sebagai tugas ya. Jadi ingat, mulai hari ini kalian semuanya wajib untuk menuliskan ayat dan isi dari renungan yang dibawakan Bapak Ibu Guru melalui channel YouTube sekolah. Begitu anak-anak, sudah jelas ya? Baik, mari sebelum kita mengakhiri renungan kita angkat pujian lagi Pak Ditus ya. Ini lagunya lagu sekolah minggu ya, semuanya pasti bisa. Bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang indah. Amin. Mari semua boleh bangkit berdiri, kita bebaskan ya roh kita untuk memuji Tuhan. Mari Pak Ditus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya.